Assalamualaikum, ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika dan kali ini kita akan membahas bab vektor. Nah, karena kalau menggunakan PDF atau Word kalian pasti tidak paham, maka saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menerangkan melalui video singkat, sesingkat-singkatnya. Nah, kalian perhatikan nanti cara mengerjakannya. Di akhir video nanti saya akan share soal. Nah, kalian boleh mengerjakan soal-soal itu sebagai pendalaman materi. Nah, untuk vektor, karena ini materi masih baru, belum pernah di kelas 1, belum pernah ya, jadi ini baru banget. Untuk vektor, pengertiannya, vektor itu adalah besaran, tapi yang memiliki arah. Contohnya kecepatan, gaya, momen, seperti itu. Nah, untuk mengenai notasi atau penulisannya, untuk vektor, misalnya ini saya punya vektor AB ya, dari A menuju B, bentuknya seperti ini. Nanti penulisannya bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan huruf kapital. Nanti kalau huruf kapital kalian tulisnya A, B gitu, terus dikasih strip di atasnya. Atau boleh menggunakan huruf kecil. Nah, kalau huruf kecil ditulisnya A kecil gitu, A kecil terus atasnya dikasih strip. Kalian boleh pilih dua-duanya, boleh pilih pakai AB kapital atau A saja. Nah, menurut unsurnya, vektor itu dibedakan menjadi dua. Ada vektor baris dan ada vektor kolom. Mirip ya sama matriks. Materi matriks masih ingat nggak kelas 1? Ada matriks baris, ada matriks kolom. Bedanya hanya di penulisannya. Kalau vektor baris nanti bentuknya berupa baris alias mendatar ya. Kalau vektor kolom nanti bentuknya menurun. Untuk kolom begitu. Nah, ini ada ya contohnya 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Nah, sama. Jadi kan ke gini ya mendatar. Nah, kalau kolom begini, X-nya 4, Y-nya 3 gitu, oke? Ya, oke. Sekarang kita bahas mengenai vektor pada bidang datar R kuadrat atau R2 ya. Nah, maksudnya ini adalah ruang dimensi 2 yang terdapat pada sumbu X atau Y. Ini namanya sumbu X, yang ini namanya sumbu Y. Nah, di sini ada vektor kolom. Nah, vektor kolomnya kalian lihat, perhatikan. Saya punya vektor A. Vektor A-nya 5,0. Oh, berarti dia X-nya 5, Y-nya 0. Begitu ya. Kalau positif, dia nanti jalannya ke kanan. Kok bisa ke kanan? Iyalah, kalian masih ingat kan? Jadi kalau di sumbu X itu kan ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Jadi kalau positif ke kanan. Tapi kalau negatif nanti ke kiri. Begitu ya. Kalau Y nanti sama. Kalau ke atas nanti dia positif, kalau ke bawah nanti dia negatif. Nah, cara menggambarkan vektor, menuliskan vektor pada Kartesius atau di ruang dimensi 2 itu bagaimana? Kalian lihat dulu dari contoh A ini tadi. Saya lihatnya tadi gimana caranya, X-nya itu 5, Y-nya itu 0. Artinya kalian lihat ini. Nah, ini saya sudah gambarkan. X-nya 5, jalannya 5 maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Nah, terus Y-nya 0. Oh, berarti dia ya nggak naik, ya nggak turun. Jadinya seperti ini. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat yang vektor B. Vektor B itu X-nya 4, Y-nya 2. Berarti ke kanan 4, terus naiknya 2, gitu ya. Coba lihat kalian vektor B. Ini ke sini 4 kan, ke kanan, karena positif. Berarti ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, terus Y-nya 2. Oh, berarti dia naik 2. 1, 2. Kenapa kok naik? Karena positif. Kalau negatif dia turun. Diingat-ingat ya. A jelas, B jelas. Sekarang kalian lihat yang vektor C. Vektor C itu X-nya min 2, Y-nya itu min 4. Berarti dia ke kiri, habis ke kiri turun. Paham ya? Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Paham cara kerjanya ya? Nah, sekarang kita masuk ke vektor C. Kalian perhatikan vektor C. Di sini kan X-nya min 2, Y-nya min 4. Artinya nanti dia ke kiri 2, turunnya 4. Kalian lihat ya, yang vektor C. Cara menggambarnya, cara menulisnya dalam Kartesius seperti ini. Jadi kan dari sini pangkalnya kan. Nah, itu dia ke kiri 2, 1, 2. Habis ke kiri turun ya, turun berapa? Turun 4, berarti 1, 2, 3, 4. Makanya gambarnya seperti ini. Bisa ya? Nah, sekarang yang D.
Yang dia kalian lihat ini X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 1. Berarti dia ke kiri 3, naik 1. Tahu ya? Berarti kalau naik itu plus, kalau turun itu min. Nah, berarti kalau ke kanan itu plus, kalau ke kiri itu min. Gitu ya. Yuk. Yang D berarti kan pangkalnya dari sini. Dia ke kiri 3, 1, 2, 3. Habis ke kiri 3, naik 1. Begitu. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Nanti kalian akan saya kasih satu soal, entah yang diketahui gambarnya atau yang diketahui vektornya. Nanti kalian coba kerjakan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai modulus atau besar vektor. Jadi besar vektor itu bahasa lainnya modulus, bahasa matematikanya modulus, bahasa Indonesianya besar vektor. Jadi ketika saya punya nih vektor OA atau vektor A boleh ya, itu kalian punyanya E, Y begini, vektor kolom, X-nya misalnya 2, Y-nya misalnya 4. Ketika kalian mencari besar vektor yang hanya diketahui satu vektor saja, nanti caranya dengan cara akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena di sini X-nya 2, Y-nya 3, berarti nanti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 2 kali 2 ya, 4. 3 kuadrat itu kan 3 kali 3, 9. 4 ditambah 9, 13. Oh, berarti hasil dari besar vektor ini, A ini, adalah akar 13. Itu kalau vektornya diketahui hanya satu. Nah, sekarang gimana cara mencari besar vektor ketika vektornya diketahui ada 2? Nah, caranya pakai yang ini ya. Misalnya nih, langsung ke contoh biar langsung paham. Saya punya vektor A dan vektor B. Vektor A-nya itu 3,4, vektor B-nya itu 2,1. Ya, ini X1-nya 3, Y1-nya 4. Kalau yang ini X2-nya 2, Y2-nya 1. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, nanti rumusnya begini. X1 kurangi X2 dikuadratkan, sama ya kayak ini. Cuman bedanya karena tadi yang di atas cuman 1, ya udah yang dipasang cuman 1. Tapi karena di bawah itu ada 2 vektor, berarti ya 2 dikurangkan terus dikuadrat. Paham ya? Terus ditambah tuh tetap sama sebenarnya. Tetap sama, tambah. Nah, tapi ini karena ada 2 berarti ya dua-duanya dimasukkan. Y1 kurangi Y2 dikuadratkan. Dimasukkan ya, ini kan X1-nya 3. X2-nya 2, berarti 3 kurangi 2. Terus ini Y1-nya 4. Yang ini Y1-nya 1, berarti 4 dikurangi 1. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Terus dikuadratin. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Terus dikuadratin. Berarti 1 kuadrat 1 kali 1 kan 1. 3 kuadrat kan 3 kali 3, 9. 1 tambah 9 berapa? Akar 10. Oke, paham ya? Berarti ini kalau hanya diketahui satu vektor, kalau yang ini diketahui ada 2 vektor. Rumusnya pada dasarnya sama. Siapa rumusnya? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini nanti saya akan berikan juga contoh soalnya satu aja, kalian coba kerjakan untuk mengukur seberapa paham kamu. Nah, terakhir, ini materi terakhir ya, yaitu vektor satuan. Vektor satuan itu dinyatakannya nanti begini ya. Ini secara rumus. Nanti langsung kita bahas soal biar kalian langsung paham. Ini ada vektor A. Nah, yang ini masih ingat ya, yang kalau ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini itu adalah miliknya modulus. Masih ingat ya tadi ya, kalau modulus itu ada pagernya, kanan kiri tegak, garis tegak seperti huruf I ya. Ini adalah besar vektor. Cara mengerjakannya langsung ke soal. Kalian lihat, saya punya vektor A. Vektor A berupa vektor baris ya. Besarnya nilainya 1,2,2. Nah, nanti cari dulu kalian modulusnya alias besar vektornya. Masih ingat kan besar vektor tadi? Akar, karena ini ada 3, ya udah 3-3-nya dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat berapa? 4. 2 kali 2 ya. Terus 2 kuadrat berapa? 4. 1 tambah 4 tambah 4 9 ya. Akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Tuh, kalau udah ketemu modulusnya, enak tinggal masukin ke rumusnya. Nah, ini rumusnya kayak yang itu tadi di atas. Tulis vektor A, ditulis vektor A-nya 1,2,2 per
besar vektornya tadi berapa yang udah dicari? 3. Ya udah tinggal dipisah aja. 1/3, 2/3, 2/3. Inilah yang dinamakan vektor satuan dari vektor 1, 2, 2. Paham ya? Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya dan kita bahas materi yang berbeda. Untuk pendalaman materi nanti akan saya kasih sedikit saja contoh soal ya, latihan soal dikerjakan. Semoga bisa mengerjakan dan semoga bermanfaat. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.